kepada para calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Sahabat Kompas, debat kedua rangkaian pemilu presiden 2024 segera kita saksikan. Debat yang kali ini berlangsung antara calon wakil presiden ini membahas persoalan ekonomi, mulai dari keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan sejenisnya. Persoalannya, sebagaimana pada debat pertama yang dilakukan, apakah para pemilih akan terpengaruh akibat debat ini? Akankah pilihan capres-cawapres yang sudah mereka tetapkan berubah? Begitupun bagi mereka yang masih bimbang, apakah debat kali ini akan memberikan keyakinan pilihan politik? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya Bestian Nenggolan mengulas tuntas berbagai strategi dan fenomena politik jelang pemilu 2024. Mengacu pada hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada debat perdana yang dilakukan pada awal Desember lalu, mayoritas penonton menilai debat berlangsung menarik. Kendati menarik, jajak pendapat yang sama juga menunjukkan belum banyak kalangan yang terpengaruh, apalagi beralih pilihan. Dengan menggunakan metode eksperimen, Litbang Kompas melibatkan 123 responden yang tersebar di 29 provinsi guna memahami seberapa besar antusiasme masyarakat pada debat antar calon presiden. Hasilnya, 68,5% penonton debat menyatakan menarik tontonan tersebut. Dan bahkan 23,4% mengatakan sangat menarik. Sisanya, tidak lebih dari 10% menyatakan tidak menarik. Hanya saja, tontonan perdebatan tidak serta-merta memengaruhi pilihan politik mereka. Hasil jajak pendapat menunjukkan sebanyak 9,7% responden yang berencana akan mengubah pilihan mereka. Beragam hasil kajian pemilu selama ini pun menunjukkan jika debat politik sebagai bagian dari kampanye pemilu kurang berpengaruh terhadap perubahan pilihan. Debat politik lebih banyak memperkuat ataupun mengurangi keyakinan pada pilihan yang sudah mereka tetapkan. Sahabat Kompas, sekalipun debat politik sejauh ini tidak signifikan memengaruhi perubahan pilihan, namun debat bagi kalangan yang belum memiliki pilihan politik ataupun bagi mereka yang terbilang masih gamang pilihannya justru punya relevansi. Berdasarkan hasil survei Kompas periode Desember 2023, sebanyak 71,3% responden sudah menyatakan pilihan politik mereka yang tersebar pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Artinya, masih tercatat sebesar 28,7% calon pemilih yang hingga kini belum punya pilihan politik. Di satu sisi, debat politik diperkirakan mampu memengaruhi pilihan politik bagi kalangan yang sama sekali belum menyatakan pilihan. Dalam hal ini, tontonan perdebatan dapat langsung meningkatkan sisi kognitif ataupun pengetahuan mereka pada masing-masing capres ataupun cawapres yang berdebat. Selanjutnya, dapat pula memengaruhi pola afeksi atau penyikapan mereka terhadap masing-masing capres-cawapres dan bahkan pada tahapan akhir mampu pula mengubah perilaku politik sejalan dengan pilihan politik yang potensial diputuskan. Bagi kalangan yang sudah punya pilihan politik pun, debat tidak berarti kurang berpengaruh. Saat ini masih terdapat ruang perubahan pilihan, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya yakin pada pilihan yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Dalam hal inilah kontestasi debat punya andil. Fakta yang terangkum dalam hasil survei opini publik pun menunjukkan
bagi mereka yang sudah punya pilihan politik, belum sepenuhnya solid pada pilihannya itu. Pasangan Prabowo-Gibran yang kali ini terbilang unggul saja masih terdapat sebesar 41,8% dari total pemilihnya yang dapat beralih pilihan. Mereka adalah pemilih yang terbilang swing voter, belum tetap pilihannya. Debat politik potensial efektif pada kalangan ini. Namun di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran pun memiliki barisan pendukung yang terbilang loyal. Sejauh ini sudah sebanyak 58,2% yang menjadi strong voter, kalangan yang sudah pasti pada pilihan mereka tidak akan beralih. Debat politik bagi kelompok strong voter hanya berperan memperkuat loyalitas atau sekalipun berkurang hanya sebatas memaklumi kelemahan capres-cawapresnya dan tidak akan sampai mengubah pilihan. Hasil survei menunjukkan kondisi yang sama dan diperkirakan juga bakal terjadi pada para pemilih Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sahabat Kompas, debat politik, berapapun besaran pengaruhnya, akan tetap signifikan mempengaruhi persaingan politik di antara ketiga pasangan capres-cawapres. Apalagi tidak hanya saat debat, selepas ajang debat pun justru perang perdebatan politik semakin ramai dalam panggung-panggung politik antar masing-masing pendukung capres. Itulah mengapa inilah saatnya masing-masing capres ataupun cawapres unjuk kata, membabat sumbat keraguan pemilih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.